Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul The Invisible of the East. Dan ini adalah video part yang ketiga. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada chapter kali ini, kita masih diperlihatkan tempat rumah bordil di Pavilion Pearl. Ling Hujung dan rekan-rekannya yang sedang dihibur oleh wanita bernama Hwayun, kemudian dikejutkan kedatangan seorang pria yang marah besar karena mereka telah mengambil antrian untuk masuk ke rumah bordil tersebut. Pria itu bahkan menyerang Yon hingga terluka. Siapa sangka pria tersebut adalah anak dari Perdana Menteri Kiri. Dia bernama Hu Buhai. Meski mereka diserang lebih dulu, namun perbedaan latar belakang keluarga tidak akan membuat mereka dilindungi secara hukum. Terlebih lagi, Hu Buhai dapat menjatuhkan Yon hanya dalam satu kali gerakan saja. Tentu saja anak-anak sekte Monhua tidak akan bisa berbuat banyak. Hu Buhai menertawakan anak-anak di sana yang terdiam setelah mendengar namanya. Dia kemudian mengajak Hwayun untuk segera pergi dari sana dan menghibur dirinya. Ling Hujung bertanya, apakah kau sungguh akan melakukan hal itu? Pelayan di rumah tersebut kemudian menepuk pundaknya dan meminta Ling Hujung tidak berkata apa-apa lagi. Hu Buhai menyebut Ling Hujung adalah bocah nakal yang berasal dari sekte kelas 3. Sungguh menyedihkan, ucapnya. Ling Hujung membalas, omongan dari orang seperti itu datang dari pria yang bahkan tidak membeli minuman dan secara terang-terangan melakukan tindakan bejat, ucapnya. Tentu saja perkataan dari Ling Hujung membuat pria itu menjadi tersinggung. Jung melanjutkan perkataannya. Setidaknya belilah minuman saat kesini. Jika kau tidak membeli, setidaknya tuangkanlah minuman ini sekarang juga untukku, ucapnya. Wajah dari Hu Buhai berubah seketika. Ia sangat marah atas apa yang telah dikatakan oleh Ling Hujung. Dengan cepat Hu Buhai menyerang Ling Hujung yang telah mengata-ngatainya. Pelayan rumah bordil mengetahui teknik yang dilakukan oleh Hu Buhai adalah teknik terkenal di antara 5 keluarga besar. Ia memerintahkan agar Ling Hujung menghindar dan tidak menahannya. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Efek yang luar biasa itu menunjukkan betapa kuatnya serangan dari seorang Hu Buhai. Akan tetapi, Ling Hujung bergerak dan saat ini ia telah berada di belakang Hu Buhai. Pria itu dengan cepat mencoba untuk melakukan serangannya lagi. Ling Hujung mulai berpikir jika ia bertarung dengan sungguh-sungguh, maka tidaklah sulit untuk mengalahkan Hu Buhai di sana. Namun, karena ada kakak senior di sekte, membuat Ling Hujung harus merahasiakan kekuatannya. Jung menahan serangan dari Hu Buhai dengan kedua tangannya. Jung yang saat ini dirasuki oleh Dongfang Bubai tentu saja tidak akan sulit untuk menahan serangan seperti itu. Jung menyebut kalau Hu Buhai tidak menguasai teknik Thunder Palm dengan baik. Sungguh kasihan sekali. Hu Buhai semakin menjadi-jadi. Ia merasa telah diremehkan oleh anak kecil. Jung berkata kalau serangan seperti itu tidak ada gunanya, meski seberapa keras pria itu berusaha untuk menyerangnya. Tidak sampai di situ saja, Jung kemudian menyebut klan Nengong harusnya tidak berada dalam posisi 5 keluarga besar terbaik. Jung berhasil menyerang balik dan membuat Hu Buhai terlempar. Mendengar perkataan dan melihat teknik bertarung dari Jung, membuat Hu Buhai merasa kalau anak yang ada di hadapannya itu seperti orang dewasa saja.
padahal dia masih terlihat muda. Hu Buhai mengira kalau Jung adalah seniman bela diri yang telah melakukan teknik peremajaan yang dikuasai oleh master tingkat tinggi. Hu Buhai kemudian memberikan salam penghormatan kepada Jung dan memanggilnya kakak senior. Jung tidak terima dan memperjelas kalau dirinya masih sangat muda dan bukanlah senior darinya. Melihat dari lincahnya gerakan Anda dan sikap seperti seorang master, Anda pasti master Dragon Mystic dari sekte Wudang kan? Tanya Hu Buhai. Tentu saja kakak senior Jung di sekte sangat terkejut mendengar perkataan darinya. Kemungkinan ada kesalahpahaman di antara mereka, ucap Arkul. Sungguh mengejutkan, Jung langsung marah karena ia dibandingkan dengan Dragon Mystic yang tidak terkenal sama sekali. Kakak seniornya pun bingung, emangnya kau siapa? Dasar bocah, berani sekali ngata-ngatai Mystic Dragon. Setelah mengamati lebih lanjut tentang sikap dan pakaian Jung, Hu Buhai kini memastikan bahwa Jung hanyalah anak nakal dari sekte kecil yang miskin. Ia kemudian lanjut menyerang Jung di sana. Kali ini serangannya nampak sedikit berbeda. Dia akan memberikan pelajaran pribadi kepada anak nakal yang sudah berani menghina keluarganya. Jung yang merasakan energi dari pria itu lebih kuat dari sebelumnya. Dia pun kini mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan orang tersebut. Jung kemudian telah berada di hadapan Hueyun. Ia kemudian meminjam alat musik milik wanita itu untuk bertarung agar tidak menimbulkan kerusakan yang sangat parah di tempat tersebut. Hu Buhai merasa diejek oleh bocah nakal yang sedang memegang alat musik di tengah pertarungan. Jung mulai memainkan alat musik itu dan mengeluarkan aura-aura kekuatannya untuk menahan serangan dari Hu Buhai. Hu Buhai terkejut melihat teknik manipulasi suara yang telah lama hilang dari dunia bela diri. Jung terus saja memainkan alat musiknya dan terus saja memanipulasi suara menjadi aura kekuatan miliknya. Hu Buhai tetap melanjutkan serangannya dan ia kini telah berada di atas Jung. Saat pukulan dari pria itu hampir mengenainya, Jung mulai beraksi dengan mengandalkan alat musik. Hueyun menangis mengkhawatirkan alat musiknya yang digunakan bertarung. Jung memukulkan alat musik itu kepada Hu Buhai dengan mengalihkan kekuatannya. Tidak hanya memukulnya sekali, Jung akan memberikan serangan berikutnya. Dan boom! Terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan kekuatannya kali ini mampu menghancurkan lantai atas dari rumah bordil Pavilion Pearl. Jung sengaja melesetkan serangannya agar tidak membunuh Hu Buhai di sana. Jung kemudian mengajak Nona Hueyun untuk memainkan alat musik dan menyanyikan lagu yang ia request. Setelah pertarungan tersebut, kakak seniornya kemudian mengajak Jung untuk segera pergi dari sana dan bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk melanjutkan permintaan lagu kepada Hueyun. Hu Buhai ini bukanlah orang biasa. Bisa saja Hueyun dan prajuritnya tiba-tiba menerobos masuk ke tempat itu. Kalau Hu Buhai mau, dia bisa saja membuat mereka semua menjadi kriminal dalam sekejap. Jung meminta agar kakak seniornya tidak terlalu mengkhawatirkan mereka, karena mereka yang diserang lebih dahulu. Jika kalian cemas, silahkan kalian duluan saja pergi dari sini, ucap Jung. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk tetap berada di sana demi harga diri seorang lelaki. Hueyun kemudian mulai memainkan musik dan menyanyikan lagu yang direquest oleh Jung. Jung mulai menikmati dan merasakan makna dari lagu tersebut. Setelah beberapa saat, Jung kemudian memintanya untuk segera berhenti. Jung berniat untuk segera pergi dari sana karena ia merasakan sesuatu yang tidak enak dari makna lagu tersebut. Kakak seniornya pun merasa tidak enak dengan wanita itu dan meminta maaf kepadanya. Rupanya, Jung merasakan pertunjukan dari Hueyun hanya dilakukan dengan setengah hati. Perkataan yang sama juga dilontarkan oleh masternya dulu. Hueyun pun bingung dengan perubahan yang terjadi pada diri Ling Hojung sejak terakhir kali mereka bertemu. Dari segi musik dan lagu, bahkan ilmu bela dirinya jauh meningkat dibandingkan dulu. Ia pun bertanya-tanya apakah benar anak itu adalah Ling Hojung ataukah bukan.
Di tengah perjalanan pulang, rekan-rekannya bertanya kenapa Jeong berbuat seperti itu kepada Hwaeun. Jeong pun menjawab, "Kita semua telah mempermalukan nama keluarga dari wanita itu," ucap Jeong. Jeong menceritakan kalau wanita itu adalah salah satu dari keturunan klan Jigal yang merupakan satu dari 5 keluarga besar. Kakak seniornya kemudian menjelaskan bahwa 5 keluarga besar saat ini dan tidak ada nama klan Jigal di antara 5 keluarga besar tersebut. Jeong bertanya apakah benar keluarga Sendong menjadi satu dari 5 keluarga besar dan bagaimana dengan klan Jigal. Keturunan dari klan Jigal kemungkinan telah mati, ucap kakak seniornya. Jeong sangat terkejut mendengar fakta ini. Meski klan Jigal telah menurun, namun bagaimana mungkin mereka telah mati? Aliansi Ortodoks kemungkinan telah memusnahkan mereka tepat setelah mereka diasingkan. Jeong semakin terkejut. Kenapa itu terjadi? Bukankah klan Jigal juga merupakan bagian dari sekte Ortodoks? Kakak seniornya lanjut menjelaskan karena kemungkinan keluarga Jigal telah bersekongkol dengan para pasukan kultus demon. Berdasarkan informasi tersebut, berarti keluarga Jigal musnah karena Dongfang Bubai. Namun bagaimana dengan wanita itu? Tanya Ling Hujung di dalam hatinya. Sementara itu, di waktu yang sama di sekte Monhua, ada seseorang misterius yang sedang melakukan pergerakan mencurigakan. Rupanya orang itu adalah Cheongyum yang sudah pulih kembali setelah pertarungan melawan Jeong. Dia berkata, "Aku tidak bisa memaafkanmu, Ling Hujung, dan juga sekte Monhua." Sungguh dendam membara kini tertanam di hati Cheongyum. Ternyata selama ini Cheongyum masuk ke dalam sekte Monhua adalah untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya. Namun dirinya telah dipermalukan oleh Jeong tepat di depan semua orang yang ada di sekte Monhua. Cheongyum curiga dengan kakak tertua sekte yang sering mengajak Jeong untuk berbicara berdua. Perkembangan dari Ling Hujung yang sangat cepat. Bisa saja Jae-sung memberikan eliksir atau ilmu kultivasi rahasia. Itulah alasan kenapa Cheongyum pergi ke ruang baca yang ada di sekte Monhua. Cheongyum membuka satu persatu buku yang ada di sana dan mulai mencari materi ilmu yang bisa saja diajarkan kepada Jeong secara diam-diam. Dia kemudian menemukan buku tua yang berisi teknik Divine Purple Dawn. Dilihat dari judulnya, teknik itu mirip dengan teknik Divine yang terkenal. Bisa saja itu adalah teknik rahasia lain yang mirip dengan Purple Dawn Divine. Cheongyum meyakini kalau buku ini benar-benar berisi tentang teknik yang berhubungan dengan teknik yang terkenal di dunia murim. Namun apa yang ia temukan di dalam sana hanyalah lembaran-lembaran kosong. Tidak ada tanda-tanda sobek atau disambung kembali pada buku tersebut. Cheongyum pun berniat untuk mengambil dan mempelajarinya sendiri. Setelah selesai melakukan pencariannya, Cheongyum kemudian keluar secara diam-diam. Namun ia ketahuan keluar dari ruangan tersebut dengan mengendap-endap. Jae-sung bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Cheongyum di tempat tersebut. Cheongyum sangat terkejut karena telah ketahuan oleh kakak tertua. Jae-sung terus bertanya kenapa dia keluar dari tempat itu. "Jawablah dengan jujur," ucapnya. Cheongyum berkata kalau dirinya hanya ingin menjadi lebih kuat lagi. Dia mengaku kalau dirinya telah menemukan sesuatu, namun ia menyadari kalau tindakannya ini memang benar salah. Jae-sung meninggikan suaranya. Ia menyebut kalau muridnya itu belum juga belajar dari kejadian sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang yang dipenuhi dengan niat membunuh tidak dapat mengendalikan hatinya sendiri berhak mendapatkan kesempatan untuk jadi lebih kuat? "Apa kau tidak merasa malu karena telah menyerang sesama murid dengan curang?" tanya Jae-sung. Cheongyum kemudian malah menyebut kalau kakak tertua dan master yang telah menipunya lebih dulu. Jae-sung tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh muridnya itu. Cheongyum merasa kalau dirinya telah mengabdikan diri dan berlatih lebih keras dari siapapun, serta menjaga murid-murid lain seolah-olah mereka adalah saudara sendiri.
Lalu apakah adil jika sekte Manhua memilih si lemah bungsu seperti tikus lebih baik daripada aku? Tanya Cheng Yum. Jaisung sangat bingung karena mereka tidak pernah memilih Jung untuk menjadi master dan penerus dari sekte Manhua di masa depan. Cheng Yum yang sudah dipenuhi amarah terus saja menuduh kakak tertuanya dan master telah melatih Jung secara diam-diam. Jaisung menyebut kalau Cheng Yum konyol sekali karena mereka tidak pernah memberikan teknik rahasia apapun kepada Ling Hujung. Cheng Yum yang sudah dibutakan rasa dendam terus saja mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Bahkan ia menghina sekte Manhua tidak lebih baik dari sekte lain, ucapnya. Garis keturunan lebih baik dari kemampuan, itulah kenapa Jung si anak pahlawan lebih diutamakan di sini, ucapnya lagi. Jaisung mencoba untuk melakukan pendekatan untuk mengubah hati murid terbaiknya itu agar tidak semakin tenggelam dalam kesalahan. Ketahuilah Cheng Yum, kekalahanmu itu sepenuhnya karena dirimu masih lemah dari Jung, ucap Jaisung. Mendengar perkataan dari kakak tertua, Cheng Yum semakin marah dan mulai menyerang kakak tertua di tempat itu. Jaisung meminta agar muridnya tersebut menghentikan semua ini. Namun Cheng Yum sama sekali tidak mendengarkan perintah dari gurunya. Dia terus saja menyerang Jaisung, bahkan dalam serangan itu sama sekali tidak ada keraguan untuk membunuh Jaisung. Sungguh kegelapan telah menyelimuti dirinya dan rasa dendam yang sangat membara. Cheng Yum terus saja menyerangnya dengan gerakan-gerakan yang sangat cepat. Jaisung merasakan kebencian dan niat membunuh di setiap pukulannya. Jika Jaisung membiarkannya, muridnya itu akan terjatuh dan berjalan di jalan iblis. Sebagai guru yang baik, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, meski harus menggunakan kekerasan. Jaisung balas menyerang muridnya, demi kebaikan Cheng Yum semata. Jaisung akan menggunakan kekerasan agar dia selamat dari jalan yang salah. Satu serangan dari Jaisung membuat Cheng Yum terluka. Cheng Yum mengeluarkan darah dari dalam mulutnya, pertanda ia telah mendapatkan luka di dalam tubuhnya. Aku akan menjinakkan demon yang ada di dalam dirimu, ucap Jaisung kepada Cheng Yum. Melihat kekuatan dari kakak tertua, Cheng Yum berpikir kalau dirinya bisa saja mati jika tidak bisa menghentikan serangan dari kakak tertua. Cheng Yum mulai mengaktifkan kekuatannya. Ia tidak akan meminta maaf dan memohon ampun. Baiklah, mari kita lihat apakah kau bisa mengatasi ini, ucap Jaisung. Cheng Yum terkejut melihat aura kekuatan yang disebut dengan Qi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kakak tertua sekuat ini. Bersiaplah Cheng Yum. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Bagaimanakah akhir dari pertarungan mereka? Tentu saja sangat menarik untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada rekan-rekan kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.